Di sini saya akan membacakan satu buah pantun, yaitu jalan-jalan ke kota Banjar. Jalan basah, turun hujan. Tugas kita hanya belajar, supaya lulus dalam ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafreli Lika dengan NPM A1A024021. Saya berasal dari kelas 2B. Di sini saya berasal dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya akan menyelesaikan tugas UTS keterampilan membaca dengan dosen pengampu Bapak Dr. Noermanza MPD. Soal nomor 1, jelaskan hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Jadi, hakikat keterampilan membaca adalah keterampilan berbahasa yang melibatkan proses memahami, menafsirkan, dan menganalisis suatu teks. Hakikat keterampilan membaca mencakupi kemampuan mengenali huruf, kata, dan kalimat, serta memahami isi bacaan secara kritis. Tujuan membaca ada 5, yaitu yang pertama, mendapatkan informasi. Membaca untuk memperoleh pengetahuan baru, seperti membaca buku teks atau artikel. Yang kedua, memahami dan menikmati. Membaca sebagai sarana hiburan, misalnya membaca novel atau puisi. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi. Membaca untuk mengkritisi suatu teks, seperti dalam studi akademik atau penelitian. Yang keempat, mengembangkan daya pikir, membantu meningkatkan keterampilan berpikir logis, analitis, dan kritis. Yang kelima, meningkatkan kosakata dan keterampilan bahasa, membantu dalam memperkaya bendaharaan kata serta meningkatkan kemampuan komunikasi. Aspek-aspek membaca yaitu yang pertama, aspek fonologi, kemampuan mengenali dan mengucapkan kata bunyi-bunyi dalam bahasa yang tertulis. Yang kedua, aspek leksikal, kemampuan memahami makna kata atau frasa dalam teks. Yang ketiga, aspek sintaksis, kemampuan memahami struktur kalimat dan tata bahasa yang digunakan dalam teks. Yang keempat, aspek semantik, kemampuan memahami makna keseluruhan teks berdasarkan konteksnya. Yang kelima, aspek pragmatik, kemampuan memahami maksud dan tujuan komunikasi dalam teks, baik secara tersurat maupun tersirat. Yang keenam, aspek kritis, kemampuan mengevaluasi isi teks, membandingkan informasi, dan menarik kesimpulan yang logis. Soal nomor 2, uraikan perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Nah, membaca intensif adalah proses membaca dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap teks. Sedangkan membaca ekstensif adalah proses membaca dengan tujuan menikmati teks dan memperluas wawasan secara umum. Fokusnya terletak pada menyerap informasi secara keseluruhan tanpa terlalu fokus pada detail. Soal nomor 3, jelaskan hakikat dan manfaat skemata dalam membaca sebagai pembaca, guru, siswa. Hakikat skema adalah kerangka kerja kognitif yang berisi pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan seseorang tentang suatu topik atau konsep. Skema berfungsi sebagai filter dalam memproses informasi baru, menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada, dan menginterpretasikannya dengan lebih baik. Nah, manfaat skema dalam membaca yang pertama, meningkatkan pemahaman. Yang kedua, mempercepat proses membaca. Yang ketiga, meningkatkan ingatan. Yang keempat, membuat proses membaca lebih menyenangkan. Ada juga manfaat skema menurut siswa. Guru dapat menggunakan skema untuk menilai pemahaman siswa terhadap teks yang mengidentifikasi area yang perlu diperkuat. Nah, siswa belajar lebih aktif, membaca lebih aktif, menjadi pembaca yang lebih mandiri. Soal nomor 4. Jelaskan hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatnya. Nah, hakikat membaca pemahaman. Jadi, membaca pemahaman adalah proses aktif yang melibatkan pendekatan kritis terhadap teks untuk menginterpretasi makna dan menyerap informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, bukan hanya membaca kata demi kata, tapi membaca pemahaman melibatkan menghubungkan ide-ide, menganalisis struktur teks, dan mencari makna tersirat. Yang kedua, melibatkan kognitif. Proses ini melibatkan berpikir kritis,
mengingat informasi dan menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Tujuannya membangun pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap isi teks. Jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatnya. Membaca pemahaman dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompleksitasnya. Berikut adalah beberapa jenis. Yang pertama, membaca literal. Tujuannya mencari informasi yang tersirat secara langsung dalam teks. Keterampilan menemukan fakta, detail, dan informasi yang jelas dinyatakan dalam teks. Contohnya, menjawab pertanyaan seperti siapa tokoh utama cerita ini, apa yang terjadi pada paragraf kedua, atau di mana kejadian ini berlangsung. Yang kedua, membaca inferensial. Tujuannya menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat dalam teks. Yang ketiga, keterampilannya membaca di antara baris, menembak makna tersirat, dan mengidentifikasi hubungan di antara ide dalam teks. Contohnya, apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Mengapa tokoh ini melakukan hal itu? Atau apa pesan moral cerita ini? Yang ketiga, membaca evaluatif. Tujuannya mengevaluasi isi teks berdasarkan kriteria tertentu. Nah, keterampilannya menilai kebenaran informasi dalam teks, mengidentifikasi bias, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Contohnya, apa informasi dalam teks itu? Apakah itu akurat? Apakah argumen dalam teks itu logis? Yang keempat, membaca kreatif. Tujuannya menginterpretasikan teks berdasarkan imajinasi dan kreativitas pembaca. Keterampilan menciptakan interpretasi baru terhadap teks, menghubungkan teks dengan pengalaman pribadi. Contohnya, menulis cerita berdasarkan teks, membuat ilustrasi untuk teks, atau menciptakan drama berdasarkan teks. Yang kelima, membaca analitis. Tujuannya menganalisis teks secara mendalam untuk memahami struktur gaya, bahasa, dan tujuan penulisan. Keterampilan mengidentifikasi alur cerita, karakter, tema, dan simbol dalam teks. Contohnya, apa tema utama cerita itu? Bagaimana karakter tokoh utama berkembang? Atau bagaimana penulisan menggunakan bahasa yang menyampaikan pesan? Soal nomor 5, jelaskanlah hakikat, tujuan teknik, dan langkah-langkah membaca kritis pada berbagai teks. Jawabannya, hakikat membaca kritis adalah proses aktif yang melibatkan pendekatan analitis dan evaluatif terhadap teks, bukan sekedar menerima informasi begitu saja, melainkan menganalisis, mengevaluasi, dan mempertanyakan isi, struktur, dan tujuan penulisan teks. Nah, tujuan membaca kritis yang pertama, memahami makna teks secara mendalam. Nah, membaca kritis membantu pembaca dalam memahami makna teks secara menyeluruh, termaksud makna tersirat dan implikasi yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengevaluasi kredibilitas informasi. Membaca kritis membantu pembaca dalam menilai kebenaran dan keakuratan informasi yang disampaikan dalam teks, serta mengidentifikasi bias atau agenda tersembunyi dari penulis. Yang ketiga, membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. Nah, membaca kritis melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, dan evaluasi yang bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, membentuk sikap skeptis yang sehat. Membaca kritis mendorong pembaca untuk tidak menerima informasi secara pasif, melainkan mempertanyakan dan mengevaluasi sebelum membentuk opini. Nah, ada juga teknik membaca kritis. Yang pertama, mencari makna yang tersirat. Membaca di antara baris, mengidentifikasi makna tersirat dan memahami konteks penulisan. Yang kedua, menganalisis struktur teks, memahami struktur teks seperti alur cerita, argumen, atau pola organisasi untuk memahami hubungan antara ide. Yang berikutnya, mengevaluasi kredibilitas sumber, memeriksa sumber informasi, memeriksa bias penulis, dan menilai kredibilitas data yang digunakan. Yang keempat, membandingkan dengan informasi lain. Membandingkan informasi dalam teks dengan sumber lain untuk memverifikasi kebenaran dan kelengkapan informasi. Yang kelima, mencari kesalahan logika. Mengidentifikasi kesalahan logika dalam argumen seperti generalisasi berlebihan, kesalahan kausalitas, atau argumen yang tidak relevan. Ada juga langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama, prabaca. Yang prabaca ini
Ada juga identifikasi tujuan membaca, di mana mengapa Anda membaca teks ini, apa yang ingin Anda dapatkan dari membaca. Penilaian penulis dan konteksnya, siapa penulisnya, apa latar belakang dan motivasinya, apa konteks penulisan teks ini. Ada juga buat prediksi. Apa yang menurut Anda akan terjadi dalam teks ini. Yang kedua, membaca aktif, fokus pada ide utama. Ada juga tanda bagian penting. Guna pensil atau highlighter untuk menandai bagian penting, ide kunci atau pertanyaan yang muncul. Catat catatan. Buat catatan singkat tentang ide utama, poin-poin penting, dan pertanyaan yang muncul. Yang ketiga, analisis dan evaluasi. Pertanyaan asumsi penulis. Apa asumsi penulis? Apakah asumsi tersebut valid? Ada juga identifikasi, bias dan propaganda. Apakah penulis memiliki bias atau agenda tersembunyi? Apakah teks ini mengandung propaganda? Selanjutnya ada evaluasi kredibilitas sumber. Apakah sumber informasi yang digunakan penulis kredibel? Cari kesalahan logika, apakah argumen penulis logis dan valid? Soal nomor 6. Uraikan perbedaan model membaca bottom up, top down, dan interaktif. Berikut adalah perbedaan model membaca bottom up, top down, dan interaktif. Model bottom up yaitu membaca dimulai dari detail ke keseluruhan. Yang kedua, fokus pada pengenalan huruf, kata, dan kalimat. Yang ketiga, informasi diuraikan secara berurutan. Model top down. Yang pertama, membaca dimulai dari keseluruhan ke detail. Yang kedua, fokus pada pengetahuan dan pengalaman pembaca. Yang ketiga, informasi diinterpretasikan berdasarkan konteks dan asumsi pembaca. Sedangkan model interaktif, yang pertama, gabungan dari model bottom up dan top down. Yang pertama, pembaca menggunakan informasi visual dan pengetahuan secara bersamaan. Informasi diproses secara terus-menerus dan dinamis. Secara sederhana, bottom up membaca seperti memecahkan teka-teki huruf demi huruf, dan top down membaca seperti melihat gambar besar terlebih dahulu, sedangkan interaktif membaca seperti melihat gambar besar sambil memecahkan teka-teki. Nomor 7. Jelaskanlah sintak atau langkah-langkah metode membaca dengan SQL. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, survei atau tujuan mendapatkan gambaran umum teks dan mengidentifikasi ide utama. Langkahnya, yang pertama, baca judul, subjudul, dan kata kunci. Perhatikan gambar, tabel, dan diagram. Baca paragraf pertama dan terakhir. Baca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Kemudian buat pertanyaan tentang apa yang ingin Anda pelajari dari teks. Yang kedua, question, pertanyaan. Tujuannya mengubah informasi dalam teks menjadi pertanyaan yang akan membantu Anda fokus dan mengingat. Langkah-langkahnya, yang pertama, membuat pertanyaan dari judul, subjudul, dan kata kunci. Yang kedua, tanyakan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, di mana untuk setiap bagian teks. Yang ketiga, read atau baca. Tujuannya membaca teks secara aktif dengan fokus pada jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Langkah-langkahnya, yang pertama, baca teks dengan fokus pada jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Yang kedua, buat catatan singkat tentang poin-poin penting. Yang ketiga, gunakan teknik membaca aktif seperti menanda teks, membuat garis bawah, atau menulis dia margin. Yang keempat, read atau ulang. Tujuan mengulangi informasi yang telah dibaca dengan kata-kata Anda sendiri. Langkah-langkahnya, yang pertama, tutup teks dan ulangi jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Yang kedua, jelaskan poin-poin penting dengan kata-kata Anda sendiri. Yang ketiga, buat ringkasan singkat dari teks. Yang kelima, itu ada review atau tinjau. Tujuannya memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, baca kembali teks secara singkat. Yang kedua, tinjau catatan dan ringkasan yang telah dibuat. Yang keempat, ulangi pertanyaan dan jawaban dari teks. Yang kelima, hubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah Anda miliki. Selanjutnya yang terakhir, soal nomor 8. Menurut Anda, mana yang lebih unggul menggunakan metode membaca SQ3R, DRTA, Quantum Reading, dan Mind-Map bagi seorang mahasiswa? Berikan alasan mengapa lebih unggul dibandingkan dengan metode membaca lainnya.
Nah, menurut saya, metode membaca yang paling unggul untuk mahasiswa tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing. Namun, untuk tujuan pemahaman dan retensi informasi, SQ3R, Survey, Question, Reading, Ritual, Review, cenderung lebih unggul dibandingkan dengan metode pembaca lainnya. Alasannya, sistematis dan terstruktur, SQ3R menawarkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, menandu mahasiswa melalui proses membaca yang terarah. Ini membantu mahasiswa untuk fokus pada informasi penting dan mengorganisasi dengan baik. Fokus pada pemahaman, SQ3R mendorong mahasiswa untuk aktif, terlebih dengan teks dengan mengajukan pertanyaan dan meringkas informasi. Ini membantu mereka untuk membangun pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik dibanding dengan hanya membaca teks secara pasif. Kemudian, meningkatkan retensi, langkah-langkah ritual dan review dalam SQ3R menekankan pengeluaran dan penguatan informasi yang telah dibaca. Ini membantu mahasiswa untuk mengingat informasi lebih lama dan lebih efektif.